Kepala tadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, saya mau minta waktunya sebentar Bu. Boleh. Saya akan bertanya yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi ya. Nanti mengetahui cara-caranya. Iya Bu. Dari kejadian anak sehari-hari, dari perilaku anak sehari-hari, pasti kita bisa mengidentifikasi atau melihat adanya kasus-kasus dilema etika. Oke. Iya, terus selama ini Bu, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, misalnya sama benarnya, terus atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan, Iya. kita mungkin di sini kita akan melihat plus minusnya ya. Yang pertama, kita dulu mengadakan sharing dengan instansi terkait, misalnya kalau di sekolah ada komite, ada kurikulumnya, ada wakil kepala sekolah. Jadi kita untuk mengambil keputusan itu tidak hanya mutlak dari saya, tapi melibatkan mereka tersebut. Itu cara kita mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah. Berarti banyak yang harus Banyak yang harus dipertimbangkan. dipertimbangkan. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama kita melihat yang tadi kan sudah dibilang plus minusnya, ada nilai baik, ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Jadi kita untuk kasusnya juga. Ya tengok kasusnya juga. Kalau kasusnya masih bisa kita selesaikan dengan antara guru dengan anak, tidak kita libatkan orang tua. Tapi kalau seandainya nanti kasusnya rasanya sudah tidak mungkin lagi kita selesaikan dengan sekolah antara guru dengan anak atau orang yang bersangkutan, maka kita akan melibatkan orang tua. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang sudah dilewati? Yang sangat efektif halnya banyak. Banyak yang efektif. Bisa disebutkan misalnya satu. Contohnya kemarin tuh kan ada anak yang bermasalah. Kalau saya termasuk dilema etika memang merokok, kedapatan merokok karena kebetulan kita sore ada plusnya. Jadi di saat mereka jam dari selesai sholat, makan siang, isoma itulah mereka melaksanakan kegiatan tersebut seperti merokok. Jadi kita cari dulu akar permasalahannya. Kenapa bisa merokok, di mana mereka dapatkan? Rupanya mereka mendapatkan ini karena kita kurang mengontrol untuk keluar, jadi mereka membeli di luar dengan uang jajan. Jadi yang paling efektif itu kita cari dulu lah apa permasalahan, dari mana akarnya, dan akhirnya alhamdulillah mereka yang kita kedapatan merokok itu kita jadikan duta. Jadi mereka lah nanti yang akan mencari lagi temannya yang merokok, dan alhamdulillah sampai sekarang kejadian itu tidak terulang lagi. Jadi sukses lah. Jadi mereka yang merokok itu tidak mutlak kita salahkan, kita cari dulu. Berarti juga ada keteladanan dari pihak kita karena kita kurang kontrol. Pagar tidak ditutup, jadi ada kesempatan mereka untuk berbelanja keluar membeli rokok. Tapi mereka kita coba dulu, kita kasih mereka kepercayaan untuk menjadikan mereka duta merokok. Ya kita suruh mereka mencari kawan-kawan yang ikut merokok. Memang 1 bulan itu kerja keras memang, tapi alhamdulillah sampai sekarang untuk merokok itu tidak ada lagi kejadian. Jadi efektif untuk melibatkan mereka yang bersalah itu mencari masalah baru, menuntaskan. Terus Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling menjadi tantangan, kita kadang pas anak yang bermasalah atau anak yang sedang tertimpa kasus dilema etika itu kita melihat
sebagian mereka itu adalah anak-anak broken home, anak-anak yang memang ibaratnya mungkin salah satu dari orang tuanya sudah meninggal. Jadi kita tidak serta-merta kita hanya menggunakan emosional, kita kembali ke sosial kita, ke nilai kita mungkin sebagai seorang ibu. Jadi itulah yang agak memberatkan karena ada timbul rasa kasihan, rasa gimana kalau anak ini kok anaknya broken home. Jadi tidak ibaratnya kita tidak bisa tegas lah mengambil keputusan itu langsung, jadi maunya bertahap. Berarti rata-rata anaknya ada permasalahan di keluarga ya. Itu yang membuat kasus ya. Iya. Nah, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dunia ketika apakah Anda langsung menyelesaikan, ibu langsung menyelesaikannya ketika di tempat itu, atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau untuk prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini? Misalnya apabila anak mempunyai masalah itu, alhamdulillah kalau kasusnya masih bisa kita yang saya bilang tadi di awal, kalau masih bisa kita tolerir, masih bisa kita sikapi dengan baik, kita akan menyelesaikan di tempat atau habis langsung selesaikan. Tetapi kalau masalahnya tidak bisa, contohnya yang baru kejadian pada minggu kemarin, yaitu anak yang lagi belajar, lagi main, pas jam istirahat mereka main lompat-lompat dari pagar, patah tangan, berarti kita kan tidak menyelesaikan di tempat. Mungkin besok kita akan datangi lagi orang tuanya, walaupun kemarin kita sudah melaksanakan, kita sudah berobat dan sebagainya, tapi kan tidak kita selesaikan begitu saja kasusnya, masih kita tidak lanjuti ke belakang. Berarti melihat besar kecil masalah, besar kecilnya kasus, apakah bisa kita selesaikan di tempat, berarti kita menengok kasus. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dari kasus-kasus ini beretika? Sangat banyak di sini. Alhamdulillah di SD 09 Langkat ada seperti misalnya gurunya sudah banyak berpengalaman. Setelah itu kita mempunyai yang orang-orang desa yang bekerja di sini, jadi mereka juga cepat tanggap dan mereka tahu situasi dan kondisi di sini. Seperti BPD, ketua BPD-nya kan ada di sini. Terus yang paling dominan yaitu ketua komite-nya sangat berperan aktif beserta kepala desa. Berarti melibatkan semuanya dari keputusan. Tidak saya ambil sendiri. Dari semua hal yang sudah disampaikan di depan. Nah, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari pengalaman kita atau pengalaman ibu mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika? Kalau saya pengalamannya, kita kan sebagai kepala sekolah ada mempunyai kompetensi. Jadi salah satu kompetensi yang paling betul diterapkan di sini adalah kompetensi sosial. Jadi kita sebagai orang yang dituakan di sekolah ini, kita tidak bisa membuat keputusan berdasarkan emosional kita, ego kita, tapi kita harus memikirkan sosial juga. Kita mempunyai harus berpikir positif. Itulah kalau saya mendahulukan sosial ketimbang yang lain. Selamat siang juga Bu. Sehat? Alhamdulillah. Saya meminta waktunya Bu untuk kita sharing masalah sekolah Bu ya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema sosial atau rujukan moral? Ya, kami dalam hal ini kan di jenjang yang paling dasar di pendidikan, jenjang PAUD ataupun TK. Meskipun belum seberat yang dialami oleh jenjang yang lain, tapi di lembaga kami juga ada beberapa lah masalahnya ataupun kejadian-kejadian yang mungkin tidak kami inginkan. Kalaupun itu ada, nanti ya pastinya kami temukan dulu lah apa penyebab anak ini jadi masalah, apa masalahnya, akar permasalahannya, sehingga kami nanti bisa lah mengatasinya secara benar gitu, sesuai dengan yang terjadi begitu ya. Berarti kita mengetahui akar masalahnya Bu ya. Iya.
Terus Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya kami terangkan lah sama anak, kalau misalnya dia nggak terima dengan yang keputusan ataupun nasihat yang kita selesaikan itu, misalnya dia pengennya dia yang benar, kemudian yang satu menyalahkan temannya, tentu kita kasih nasihat. Kalau kita memang benar ya kita benarkan. Kalau misalnya salah ya kita kasih nasihat. Orang salah belum tentu itu kalah kan gitu. Nah, jadi biar mereka berdua yang bermasalah ini sama-sama tenang, sama-sama senang dengan keputusan yang kita berikan. Nah, jika mereka sudah merasa nyaman dengan keputusan yang kita ambil, pastinya dia akan cepat nanti kembali seperti awal lagi jika ada permasalahan. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya saya panggil lah kedua anak ini kan, apa tadi, di mana tadi permasalahannya, apa sebabnya, siapa aja mungkin yang melihat kamu kan, temannya, atau bahkan kalau misalnya berdua yang bermasalah ini nggak bisa ditemukan atau saling dia dia merasa dia yang benar, nggak mau mengalah, sama-sama menolak dengan apa yang maksudnya kita katakan dengan pendapat masing-masing, dia kuat dengan pendapatnya masing-masing, tentu kami panggil gurunya lah, mungkin yang lebih tahu karakternya anak ini. Terus mungkin gurunya juga bisa kita bawa untuk komunikasi untuk menyelesaikan masalah anak ini. Iya. Berarti intinya saling berkomunikasi Bu ya. Jadi yang bermasalah tadi, terus kalau ada saksi-saksinya Bu ya. Kita bawa juga biar lebih kuat kan. Iya. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Yang saya ambil musyawarah terlebih dahulu, musyawarahkan antara kedua anak ini biar selesai masalahnya, kita musyawarahkan. Jadi kalau udah selesai musyawarahnya, nanti kita kasih nasihat kalau seperti ini nggak bagus, jangan lagi buat seperti itu, karena kita sama-sama ya keluarga besar, sama-sama teman, sama-sama keluarga di sekolah ini kan gitu. Kemudian nanti terakhirnya kalau dia sudah nyaman rasanya, kita minta dia saling memaafkan gitu, agar dia membaur lagi, belajar bersama lagi, ataupun senang lagi buat kegiatan bersama. Bermain lagi intinya ya, bermain lagi. Iya, soalnya anak TK Bu ya. Iya, bermain sambil belajar, kadang bermain dia kena sikit kan udah ini, ada yang nangis, ada yang marah kan, ada biasa. Tapi kan nggak lama dia kejadian itu. Paling kalau sudah kita atasi, dia akan kembali lagi seperti semula. Iya. Terus Bu, yang selama ini Ibu tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan itu, tantangan yang terberat Bu, itu apa Bu? Kalau terjadi masalah, biasanya anak itu nggak mau langsung maksudnya kamu tadi nak kenapa kok hari gini, maksudnya disalahkan tuh nggak mau dia. Jadi memerlukan pemikiran ya, nanya juga kadang sama wali muridnya, karakter anak ini seperti apa gitu, maunya dia seperti apa. Kalau misalnya dianya yang mulai anak ini, ya pasti kita kasih saran dia. Kalau misalnya dia mukul temannya atau ngejek temannya, kita kasihlah dia pengertian bahwa itu nggak boleh gitu. Kadang-kadang kan dia nggak tahu, ngejek atau mukul dikira biasa aja mungkin kan. Sementara temannya yang kena sasaran ini kan marah, ngamuk. Jadi kita sampaikan juga sama wali kelasnya bahwa tadi terjadi masalah berarti